Selamat datang di video media pembelajaran Pendidikan Sejarah semester 4. Perkenalkan, nama saya Lusri Tiara Hayuni dan rekan saya. Saya Niputus Hati Alkadewi. Saya Putra Anggi Pratisya. Setelah dikonservasi, situs Kalibukbuk ditemukan Candi Budeng atau stupa yang berada pada areal seluas 12 are. Batas situs-situs ini yang pertama pada sebelah selatan merupakan pemukiman penduduk, kemudian di sebelah barat merupakan jalan raya yang menghubungkan antara desa Malaka dengan pegunungan. Kemudian di sebelah timur terdapat tanah perkebunan dan sebelah utara merupakan kawasan pantai Lovina yang berjarak sekitar 900 meter. Lokasi Kalibukbuk terletak di kawasan Pantai Lovina atau tepatnya di Banjar Kalibukbuk, Desa Kalibukbuk, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng. Secara geografis, situs ini terletak di daerah pantai utara Pulau Bali, yakni pada koordinat 80, 09, 29, 10 derajat lintang selatan, 1150, 02 derajat, 0763 derajat bujur timur, dan pada ketinggian 25 meter di atas permukaan laut. Candi Kalibukbuk Buleleng merupakan candi yang secara khusus dulunya ditujukan sebagai tempat ibadah umat Buddha di Bali Utara. Struktur Candi Buddha ini terbuat dari batu bata yang dibuat dari tanah liat. Kompleks bangunan candi secara keseluruhan terdiri di area seluas 12 are. Masyarakat setempat memfungsikan bangunan candi sebagai tempat ibadah. Oleh karena itu, para wisatawan yang berkunjung ke tempat ini berkesempatan untuk bisa berpapasan secara langsung dengan pengunjung yang berniat untuk bersembahyang. Menariknya lagi, mereka yang melangsungkan ibadah ini bukan hanya untuk umat Buddha, tetapi juga untuk umat Hindu di Bali. Baik, penemuan situs ini bermula dari kegiatan seorang warga bernama Ineng Lamawo pada tahun 1994 ketika akan menguras sumber tua yang dibuat 30 tahun silam. Terjadinya longsor pada dinding sumur, dan akibat dari dinding sumur longsor tersebut ditemukan benda-benda aneh menempel sekeliling dinding sumur. Di dasar sumur tersebut juga didapatkan struktur batu bata yang dicurigai sebagai bekas bangunan. Benda-benda tersebut terkubur sekitar 1,5 meter di bawah permukaan tanah. Setelah dilaporkan ke Dinas Kebudayaan oleh pemilik Tegalan, Anak Agung Murah Sentanu, ini telah disurvei dan diekskavasi dalam 6 tahap sejak November 1994 sampai 2000 atau Astawa 1994 dan 2006, dan dilanjutkan dengan upaya konservasi oleh BPCB Bali. Agama Hindu dan Buddha pada awalnya berkembang di India. Setelah itu barulah menyebar ke negara-negara dunia termasuk Indonesia. Masuknya Hindu dan Buddha di Nusantara dimulai pada awal Masehi, yaitu pada 4 Masehi melalui jalur perdagangan. Hal ini dipengaruhi oleh posisi Indonesia yang sangat strategis dalam bidang pelayaran dan perdagangan. Melalui hubungan perdagangan, muncul pengaruh bagi dua belah pihak dan terjadilah akulturasi kebudayaan. Candi Hindu maupun Candi Buddha pada dasarnya merupakan perwujudan akulturasi budaya lokal dengan budaya India. Masuknya agama Hindu dan Buddha di Indonesia kemudian memunculkan pembaruan baru dan pembaruan yang besar. Seperti berakhirnya zaman prasejarah Indonesia dan perubahan dari kepercayaan kuno berupa animisme dan dinamisme menjadi kehidupan beragama yang memuja Tuhan dengan kitab suci. Kebudayaan agama Hindu dengan mudah diterima oleh rakyat Nusantara karena adanya persamaan kebudayaan Hindu dengan wujud kebudayaan Nusantara. Tercatat sejarah menunjukkan agama Buddha diperkirakan masuk ke Pulau Dewata pada abad ke-7 sampai abad ke-8 dengan buktinya yaitu sejarah yang kini menjadi saksi keberadaannya seperti stupa, candi, patung-patung Buddha dan juga ditemukan di wilayah Kabupaten Gianyar, Klungkung, Karangasem dan juga Buleleng. Terakhir ditemukan stupa-stupa di tepatnya Desa Kalibukbuk, di mana banyak tokoh Buddhis di Buleleng atau tepatnya di Bali tercatat memiliki peran yang amat penting dalam menata sosial kemasyarakatan, misalnya seperti Empu Kuturan, Empu Nirate atau Dahyang Nirate, kemudian menyebarkan siwa dalam praktik hidupnya masih kental dipengaruhi oleh filosofi Buddha, Empu Astapaka dan lainnya. Bahkan keturunan Empu Astapaka merupakan keponakan Dahyang Nirate. Hingga kini telah masih jelas identitas Buddhisnya. Seperti yang kita lihat saat ini, paham-paham Buddhis demikian luas dan menyatu secara harmonis dengan paham-paham
seperti Siwa, Bojaga, Waisnawa, Sora, dan lainnya. Yang menjadi satu yaitu kita kenal sebagai agama Hindu Bali yang kemudian menjadi agama Hindu. Seiring dengan perkembangannya sosial, kehidupan masyarakat Indonesia secara umum, agama Hindu dan Buddha mengalami kemunduran. Yang terpenting berarti setelah tokoh-tokoh di atas tiada, guru-guru spiritual yang berkualitas amat langka, kitab-kitab suci pun amat terbatas. Lontar-lontar mulai ditinggalkan dan dilupakan karena desakan teknologi dan arus materialisme. Makna ritual keagamaan mulai bergeser menjadi dogma. Keadaan seperti ini berlangsung hingga bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya dari penjajah Belanda dan Jepang. Setelah kemerdekaan Indonesia, mulailah muncul keinginan mempelajari agama-agama leluhur dan lahirlah kelompok-kelompok atau paguyuban yang khususnya menggali dan mempelajari agama dan sastra pada zaman itu. Sangat populer dengan sebutan kelompok-kelompok kebatinan. Nah, kitab-kitab suci agama Hindu dan Buddha mulai bisa didapatkan dari luar dan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Dhamma duta asing mulai datang ke Indonesia dan kaum intelektual mulai tertarik mempelajari agama yang otentik atau murni. Nah, tercatat pelajar-pelajar Bali di Yogyakarta seperti I Ketotangkas atau almarhum Bente Tika Ketoko, IGN Oka di Putra dan lainnya ikut bergabung dalam kelompok-kelompok yang menggali dan mempelajari filsafat-filsafat agama murni. Dan Bali tercatat yaitu nama I Ketut Jelantik dari desa Banjar Tegehe merupakan figur sastrawan yang mempelajari agama Buddha. Nah, I Ketut Jelantik ini terkenal dengan karya sastra Hindu yang berjudul Sucita Subudi, adalah paman dari Ide Bagus Giri yang kemudian dikenal dengan nama almarhum Bante Giri Rakotiko, yaitu I Gusti Ketut Jelantik ini membangkitkan kembali ajaran agama Buddha yang otentik melalui kelompok-kelompok sastrawan di Bali Utara, tepatnya di Buleleng, khususnya di Desa Banjar dan sekitarnya. Baik, dari hasil ekskavasi mendapatkan temuan berupa struktur, yaitu di mana kompleks candi ini tertimbun 1,5 meter di bawah permukaan tanah. Nah, candi tersebut terdiri dari 3 bagian, di mana bagian pertamanya seperti belakang saya, dan kedua bagian berada di sisi kanan dan juga di sisi kiri. Nah, pondasi dari bangunan candi ini berbentuk yaitu oktagonal atau segi 8, di mana berada di tengah, yaitu candi yang ada di belakang saya. Nah, panjangnya itu sekitar 2,7 meter dan bahan bangunan ini terbuat dari batu bata berukuran 10 x 20 x 40, di mana di tengah-tengahnya struktur bangunan ini terdapat lantai yaitu lubang. Nah, atau kita sebut sebagai sumur candi. Nah, berbentuk seperti segi 4 yang berukuran 1,40 x 1,40 cm dan dengan kedalaman yaitu 60 cm. Selain itu juga ada berupa fragmen bangunan, di mana situs ini juga ditemukan artefak yaitu berupa stupika, matrai, relief dan juga pecahan gerabah. Baik, sekian. Berdasarkan temuan-temuan itu, Balai Arkeologi Denpasar berkesimpulan bahwa situs Kali Buk-Buk ini berasal dari abad ke-8 sampai 14 Masehi. Kompleks Candi Kali Buk-Buk menghadap ke arah tenggara. Hal ini dapat diketahui karena pada induk candi terdapat tangga yang berada di sisi tenggara. Bangunan stupa tersebut pada saat ditemukannya sebagian besar sudah rusak dan yang tersisa hanya bagian dasarnya saja. Kemudian peninggalan lain yang ditemukan oleh beberapa batu bata yang dihias dengan motif sulur-suluran dan relief Ghana dengan posisi jongkok, kedua tangan diangkat ke atas di samping kepala seperti posisi menahan beban di atasnya. Dari sisa-sisa unsur dekoratif tersebut menghasilkan rekonstruksi bentuk candi utama berupa stupa dihias dengan relief Ghana berada di antara lantai hiasan relief dan bagian atas kaki candi. Kemudian Ganesha pada stupa menjadi petunjuk adanya sinkretisme Siwa Buddha di situs ini. Stupa sebagai bangunan Bugis yang menggunakan atribut siwaistis hanya dapat dimungkinkan jika pendukung bangunan suci tersebut mengembangkan sikap toleransi antar kedua keyakinan yang berbeda. Situs ini diresmikan sebagai cagar budaya pada 17 Januari 2009. Selain stupika juga ditemukan materai tanah liat sebanyak 35 buah pada bagian permukaan yang rata. Terdapat mantra-mantra
Buddhistis yang ditulis dengan huruf Prinagari dalam bahasa Sanskerta yang terdiri atas 5 baris yang disebut Vei mantra. Adapun isi mantra tersebut adalah sebagai berikut, di mana keadaan sebab kejadian itu sudah diterangkan oleh Tathagata atau Buddha. Tuan Mahatapa itu telah menerangkan juga apa yang harus diperbuat oleh orang supaya dapat menghilangkan sebab-sebab itu. Menurut The Chasparis yang dikutip oleh Gede Oka Astawa, mantra itu sama dengan mantra pada meterai yang ditemukan di Pejang yang berasal dari abad ke-8 sampai abad ke-9 Masehi. Selain meterai juga ditemukan 2 buah fragmen meterai pada bagian permukaan yang rata terdapat relief Dhyani Bodhisattva dan Buddha yang diapit oleh 2 orang bodhisattva digambarkan bertangan 4 dalam sikap duduk lalitasana di atas padmasana. Di bagian belakang arca terdapat Prabhamacala dan kemudian meterai sekarang tersimpan di Museum Provinsi Bali. Kompleks Candi Kalibuk menghadap ke arah tenggara. Hal ini dapat diketahui karena pada induk candi tangganya berada di sisi tenggara. Bangunan stupa tersebut pada saat ditemukan sebagian besar sudah rusak. Yang masih tersisa hanyalah bagian dasarnya saja. Tinggalan yang ditemukan adalah batu bata runtuhan candi yang dihiasi dengan motif suluran-suluran relief Gana yang berposisi jongkok. Kedua tangan diangkat ke atas di samping kepala seperti menahan beban yang ada di atasnya. Dari sisa unsur dekoratif tersebut menghasilkan rekonstruksi berbentuk candi utama berupa stupa dihiasi dengan relief Gana berada di antara lantai hiasan relief dan bagian atas kaki candi. Di samping kiri atau di sebelah timur dan kanan sebelah barat candi induk terdapat candi perwara berdenah segi 4. Ganesha pada stupa tersebut menjadi penunjuk adanya sinkrisme Siwa dan Buddha di situs ini. Stupa sebagai bangunan Buddhis yang menggunakan atribut Ciwaitis hanya dapat dimungkinkan jika pendukung bangunan suci tersebut mengembangkan sikap toleransi antar kedua keyakinan yang berbeda. Penciptaan stupa Kalibuk sebagai perpaduan harmonis unsur Buddha dan Siwa mencerminkan sikap toleransi yang tinggi di antara pemeluknya atau bahkan kedua ajaran tersebut telah lebur menjadi aliran Siwa Buddha. Sekarang ini stupa Kalibuk difungsikan oleh masyarakat sebagai pemujaan bagi umat Hindu maupun umat Buddha pada hari-hari tertentu, terutama pada hari Siwa Saraswati. Banyak masyarakat sekitar datang dan untuk mengadakan persembahyangan ke situs ini. Situs ini telah diteliti oleh Balai Arkeologi Denpasar, kemudian diinventarisasikan dan dilakukan pemugaran oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Bali.